Mengapa seseorang bisa kerasukan roh jahat? Ketika seseorang kerasukan roh jahat, kebijaksanaannya menjadi bodoh. Dan dia tidak memiliki kehidupan dari Roh Kudus. Apa alasan? Mengapa seseorang bisa kerasukan roh jahat? Sehingga dia tidak memperoleh kehidupan dari Allah? Mari kita baca kesaksian dalam kitab Matius. Isi utama dari pasal 12 adalah ketika seseorang tidak menerima Yesus, maka roh jahat masuk ke dalamnya. Mari dengarkan penjelasan saudara 11 untuk saudara dan saudari. Ada roh jahat yang masuk ke tubuh seseorang. Kemudian roh jahat itu keluar dari orang itu, berkeliling ke tempat yang kering, mencari rumah yang bisa ditinggali, tetapi tidak menemukan satupun. Roh jahat itu berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu." Ketika roh jahat itu kembali, dan terus merasuk ke tubuh orang itu, dia melihat hati orang itu kosong. Tidak ada kebenaran yang tinggal di dalamnya. Seperti rumah yang sudah dibersihkan dan dihias. Rumah yang baru saja didekorasi. Maka roh jahat itu pergi dan membawa 7 roh jahat yang lebih jahat darinya untuk masuk bersama ke dalam orang itu, sehingga kondisi orang itu menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Demikian pula orang-orang jahat di zaman ini. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan tentang roh jahat. Roh jahat adalah malaikat yang binasa dan disebut roh jahat. Malaikat yang binasa ini keluar dari tubuh seseorang. Setelah keluar, tujuan keluar itu katanya, tidak ingin tinggal atau merasuk ke tubuh orang itu lagi. Mencari tubuh orang lain. Tetapi tidak menemukan yang cocok. Tidak cocok, tidak tahu kemana harus pergi. Maka malaikat yang binasa ini, hanya roh jahat ini yang berkata, aku akan kembali ke tubuh orang tadi. Kemudian setelah kembali, dia masuk lagi ke dalam tubuh orang itu, dan melihat hati orang itu, seperti rumah yang sudah dibersihkan. Dia berkata, orang ini tidak memiliki Roh Kudus. Tidak ada Yesus di dalamnya. Lalu aku akan membawa 7 temanku yang lebih jahat, yang lebih kuat dariku, bersama roh-roh jahat lainnya. Roh jahat itu berpikir demikian. Lalu ia mengajak beberapa malaikat yang binasa dan jahat untuk masuk bersama ke dalam tubuh orang itu. Kemudian kondisi orang itu menjadi lebih buruk. Artinya orang-orang jahat di zaman ini juga demikian. Orang jahat di zaman ini, siapa mereka? Mereka menjadi jahat karena apa? Orang yang tidak percaya Tuhan akan dihuni roh jahat. Roh jahat bisa masuk ke dalam siapa? Roh jahat paling takut pada Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah. Allah. Yesus menebus dosa kita dengan wafatnya di salib. Bapa menaruh Roh Kudus dalam anaknya. Bagi semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan, roh jahat tidak dapat masuk ke dalamnya. Kita katakan orang yang percaya kepada Yesus, kehidupan mereka berubah. Kehidupan apa? Kehidupan Roh Kudus. Sebelumnya, kita tidak memiliki kehidupan Roh Kudus di dalam kita, karena telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan. Maka, sebelumnya semua orang memiliki roh jahat. Roh-roh jahat. Roh malaikat jatuh. Atau roh iblis setan merasuk dalam kita. Tetapi setelah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka roh jahat atau roh iblis tidak lagi menjadi Tuhan kita. Roh siapa yang menjadi Tuhan kita? Roh Kristus, Tuhan kita. Roh kehidupan Kristus, menjadi Tuhan roh kita. Kemudian, roh Allah, Roh Kudus Allah menjadi Allah roh kita. Begitu seseorang menerima Yesus, maka Roh Kudus Allah masuk ke dalam kita. Roh Kudus menjadi Allah kita di dalam roh kita. Roh Kudus menjadi Allah kita. Roh Yesus Kristus menjadi Tuhan roh kita. Di dalam kita ada Tuhan. Ada Tuhan, ada Allah yaitu roh kehidupan Kristus yang menyelamatkan. Juga Roh Kudus Allah ada di dalamnya. Saat ini roh kita milik siapa? Milik Allah. Juga milik Tuhan. Karena, selama seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, berarti rohnya menerima Tuhan sebagai pemimpinnya. Aku ingin menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan rohnya, agar rohnya tidak jatuh ke dalam kebusukan. Roh malaikat tidak bisa dikalahkan roh malaikat jatuh. Aku menyentuhnya karena dia menerima aku. Maka roh Tuhan masuk ke dalam kita. Dia menerima saya, maka roh Tuhan menjadi juru selamat roh kita. Jadi roh Kristus menjadi juru selamat roh kita. Roh Kudus Allah juga masuk ke dalam kita. Menjadi Allah roh kita. Jadi Tuhan Allah di dalam kita. Kita bebas dari kuasa roh jahat. Mulai sekarang, kehidupan kita perlahan tumbuh menjadi serupa dengan Allah dan serupa dengan Kristus.
Yang menerima Yesus sebagai Tuhan akan menjadi ciptaan baru. Bukan orang yang baru dicipta. Dalam Yesus Kristus semua disebut sebagai orang. Diciptakan oleh Roh, mari kita terjemahkan seperti ini. Semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka adalah roh yang baru diciptakan. Jadi orang yang diciptakan oleh Roh. Sebelumnya roh lama dihuni oleh roh jahat. Jadi yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa. Kenapa kita melakukan dosa? Karena roh jahat ada di dalamnya. Sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Aha, perbuatan menjadi suci. Seperti Tuhan. Kenapa? Karena Yesus menjadi Tuhan kita. Di dalam ada Roh Kudus dan Roh Tuhan. Jadi bentuknya seperti Roh Kudus, Allah. Juga seperti Roh Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin.